semua, harap tenang. Jadi semuanya. Nah, kira-kira siapa yang tahu makna yang terdapat di judul Tanah Airku tadi? Jangan pernah melupakan perjuangan. Apa, Mas Kal, silakan. Jangan pernah melupakan jasa para pahlawan negeri. Oke, terima kasih Mas Kal. Hebat ya, kita kasih tepuk tangan. Ada yang lain lagi yang tahu apa makna dari lagu Tanah Airku? Ada yang tahu? Lagu Tanah Airku ini menceritakan tentang apa? Perjuangan. Tentang apa? Perjuangan. Tentang perjuangan. Tentang apa lagi? Tentang apa? Iya, bagus. Tentang tanah airku, tentang Indonesia nih. Indonesia ini adalah wilayah negara kita, ya, yang harus kita cintai. Semuanya hebat-hebat, ya. Nah, dalam pembelajaran di bab 3 ini kita apa yang akan kita pelajari? Yuk kita cari tahu apa. Ibu ingin bertanya sama kalian, siapa yang tahu jumlah provinsi yang ada di Indonesia? Berapa? Angkat tangan Zulkifli. 34. Benar? Siapa yang tahu? 34 jumlahnya. Benar? Selain Zulkifli ada lagi yang tahu? Selain 34 ada? Ya benar, jumlahnya 34. Kita adakan permainan yuk. Kita adakan permainan.
sepertinya kita gini. A, B, C, D, E, F, G. Ingat ya, kalau ibu bilang berhenti, maka di huruf misalnya C berhentinya, kita sebutkan nama daerah yang ada awalan huruf C. Boleh provinsi, boleh kabupaten, boleh kecamatan, apa saja daerah yang ada atau wilayah yang ada di Indonesia. Ngerti cara permainannya? Oke, tapi kehilangan di mana hadiah itu tadi. Ya, tapi tidak apa-apa. Nanti yang ingat siapa yang bisa menyebutkan, ibu kasih poin aja ya. Oke, kita mulai dari siapa? Zahra dulu. Oke, Zahra nyebutkan A, B, C, D, E, F, G. Nanti ibu bilang berhenti ya. Oke, kita dulu. Oh, siap. Oke, ngerti Zahra? Ngerti Zahra? Oke, semuanya berdiri. Yuk kita main. Ibu biar lebih objektif, ibu menghadapnya ke depan aja. Ibu bilang berhenti nanti ya. Oke, mulai Zahra. A, B. Cepat yuk, cepat. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Berhenti. Tadi siapa? Marcel. I. Ya, Marcel. I. D. Sebutkan siapa yang tahu nama wilayah di Indonesia dengan awalan huruf I. Apa? Inhil. Mantap. Kasih siapa lagi yang tahu? I. Inggris. Oh, Inggris nama apa? Negara. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita ulang lagi dari Ilham. Kita ulang lagi urutannya dari A lagi ya Ilham ya. Ulangi. A, Urut Timoza. A, B, C, D. Berhenti. Apa tadi? D. D. Sebutkan nama daerah yang berawalan dari huruf D. Depok. Dumai, Bu. Apa? Depok. Depok. Mantap. Dumai, Bu. Dua berarti Marcel 2 ada poinnya Marcel. Bukan. Depok tadi yang ini, Bu. Satu poinnya ya, satu. Dumai, Depok. Ada lagi siapa lagi yang tahu? Ada lagi nama daerah dengan awalan huruf D. Nama daerah yang ada di Indonesia. Ayo, siapa? Kita ulang lagi. Oke, kita ulang lagi. Yuk, ulang dari huruf A lagi. A, B. C, D, F. E. Yuk kita sebut nama dari huruf E. Nama daerah dengan awalan huruf E. Adakah wilayah yang ada di Indonesia dengan awalan huruf E? Ada? Apa? Ada? Oke, kita ulang lagi dari apa? Tadi A, B, C, D, Pak. A, B, C, D, E, F, G, K. Oke, kita dari awalan huruf K. Ada Kalimantan. Mantap semuanya, kasih tepuk tangan yuk. Ada banyak nama daerah-daerah, silakan duduk kembali. Ya. Ada banyak nama-nama daerah atau wilayah yang ada di Indonesia. Dari Aceh sampai dengan Papua. Terdiri dari berapa provinsi tadi Zulkifli? 34 provinsi. Nah, sungguh kaya Indonesia, sungguh luas wilayah Indonesia yang patut kita cintai ya. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengasih tahu sama kalian tujuan pembelajaran kita di bab 3 ini. Ya, pertama, kalian sebagai peserta didik harus mampu memahami dan menghargai wilayah negara Indonesia. Kita punya wilayah. Untuk apa kita punya wilayah? Nah, kita harus mampu menghargai, memahami, menghargai wilayah Indonesia itu. Yang kedua, peserta didik kalian semua diharapkan mampu mendeskripsikan, menjelaskan, mempresentasikan. Nanti akan kita adakan kelompok. Kalian harus bisa mendeskripsikan dan mempresentasikan tentang wilayah negara Indonesia. Ya. Nah, sebagai informasi pendidikan pembelajaran ini, model pembelajaran kita sekarang kita alhamdulillah sudah tatap muka. Maka dari itu kita sekarang katanya kabar
jenis penilaian itu atau asesmen itu adalah pertama yaitu performa. Nanti perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan hasilnya itu akan Ibu nilai. Dan yang kedua yaitu tertulis esai, itu adalah penilaian pribadi ya. Nah, jadi perhatikan pembelajaran pada pertemuan ini dan akan kita akhiri dengan penilaian. Dan sekarang kita akan membentuk kelompok. Bagaimana cara kita membentuk kelompok? Ibu akan membentuk kelompok dari orang-orang yang telah mendapatkan, tadi seharusnya mendapatkan bintang. Nah, yaitu siapa namanya tadi? Dwi, Reja ya? Dwi, Marcel sama Zulkifli adalah ketua kelompoknya karena sudah mendapatkan poin, mendapatkan bintang, mampu menjawab tadi pertanyaan Ibu. Sekarang rekrut kelompok-kelompok kalian. Siapa yang berhasil membentuk kelompok dengan tenang, kita bentuk aja 3 kelompok ya. Kalau tidak 1, 2, 3, 4 aja. Biar mempersingkat waktu apa 3, 4, 4 oke lah. Oke. Kita rekrut kelompok kita. Siapa yang berhasil membentuk kelompok dengan cepat dan tenang, tertib, akan Ibu kasih poin. Nah, kita akan melakukan namanya kelompoknya ini. Kita akan melakukan ada game di sini, ada pembelajarannya di sini. Apa? Ibu akan mengasih namanya window shopping. Tahu window shopping? Tahu window shopping? Pernah belanja di mall? Pernah belanja di toko-toko? Nah, window shopping itu kita pergi ke toko-toko, ke stand-stand. Kalian, kelompok kalian adalah toko atau stand, ya. Nah, nanti yang berhasil membentuk kelompok dengan tenang, cepat, tertib akan Ibu kasih poin. Poinnya Ibu adalah distributor, kalian adalah toko, Ibu punya jualan yang banyak. Silakan ambil jualan Ibu. Hanya ketua kelompok yang boleh mengambilnya, ya, membelinya. Nah, bahasanya seperti itu. Oke, silakan buat aturan permainannya. Nah, kita belajar sambil bermain, ya. Namanya kelompok ini adalah window shopping. Apa itu? Tugas kalian adalah membuat peta konsep mengenai wilayah negara. Caranya nanti akan dikasih video pembelajaran. Ada bawa HP? Oke. Silakan bawa HP untuk menambah wawasan kalian. Setiap kelompok membuat peta konsep dengan mengamati buku, video, atau media lain yang tersedia. Yang kedua, Ibu akan membantu kalian menyusun laporan mengenai wilayah negara nanti ya, Zulkifli ya. Oke. Dan selanjutnya kelompok-kelompok ini adalah toko atau stand. Ibu adalah bos atau distributor ya. Oke. Nah, Ibu adalah apa? Bos atau distributor yang memiliki banyak barang yang boleh kalian pakai ya. Oke. Selanjutnya setiap kelompok adalah stand. Nah, nanti kelompok ini atau stand-stand atau toko-toko ini memiliki petugas. Kalian harus berdiskusi mengenai siapa orang yang tetap atau stay di dalam toko atau kelompok kalian atau stand kalian untuk bisa menjelaskan kepada pembeli yang nanti berkunjung kepada toko kalian ya. Nah, ada 1 atau 2 orang boleh untuk menjaga stand atau untuk menerima tamu. Silakan didiskusikan saja. Nanti setelah selesai hasil diskusi, setelah selesai hasil laporan, nah, kelompok anggota yang berjalan mengunjungi kelompok lain. Anggota yang tetap itu apa tadi? Anggota yang tetap yang berada di kelompok apa tadi? Menjelaskan kepada pengunjung yang datang. Ya. Selanjutnya pengunjung, Marcel dengarkan, Rafi dengarkan semuanya. Pengunjung atau pembeli yang datang ke stand, ke toko kalian, itu silakan bertanya mengenai laporan hasil wilayah kalian itu. Ya. Nah, setelah selesai berkunjung, nanti kalian duduk kembali di kelompoknya atau di toko atau di stand kalian. Ibu akan memberikan apa yang terakhir kalau setelah kita berbelanja? Bon, benar. Kalian harus membayar. Membayarnya dengan apa? Ibu akan memberikan kalian nota pembelian kalian, piutang kalian, hutang-hutang kalian itu harus kalian lunasi barang-barang yang kalian bayar. Dengan cara apa? Menjawab pertanyaan. Ya? Kira-kira mengerti? Mengerti. Silakan ketua kelompok yang sudah ditunjuk
sudah memiliki bintang untuk datang ke sini. Bahan-bahan apa barang dulu Marcel. Karena tadi siapa yang duluan? Helmi duluan, silakan Helmi duluan. Romi silakan masuk ke apa? Toko silakan apa yang dibutuhkan? Zulkifli apa yang dibutuhkan? Marcel silakan apa yang dibutuhkan? Silakan Marcel apa yang dibutuhkan? Silakan. Nah, apa? Nah, nanti silakan apa yang mau diambil. Silakan kembali ke tempat dan kerjakan tugas. Apa ya kami nih? Silakan Zulkifli. Sudah ditonton di grupnya? Silakan tenang, silakan simak videonya ya. Yaitu pada pasal 25A mengatakan bahwa negara
perairan dan udara. Kalau tamu tidak disimak dengan baik, nih Ndak Marcel ya. Oke, wilayah ekstrateritorial itu daerah apa? Wilayah yang berada di luar negara Indonesia tetapi merupakan daerah kekuasaan Indonesia. Yang mana itu contohnya? Ada konsulat, ada duta yang ada di negara-negara lain. Oke, sekarang silakan kerjakan di kertas kartonnya. Silakan lagi dibaca buku cetaknya atau tonton kembali video pembelajarannya. Kalau masih kurang paham, silakan dimasukkan ke dalam kertas kartonnya. Nanti kita presentasikan. Kita contohkan seperti ini ya. Kita contohkan, Ibu akan mencontohkan judulnya apa judulnya? Wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia. Kita contohkan seperti peta konsep kemarin ya. Ingat peta konsep? Nah, oke. Sebelum kita masuk ke wilayah Indonesia, kita harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan negara. Oke? Ada unsur-unsur negara. Satu apa? Ini tadi kita pelajari apa ini? Wilayah. Wilayah. Adanya wilayah. Unsur negara. Kabupaten. Adanya wilayah. Kabupaten. Adanya rakyat. Bagi-bagikan. Ilham bagi-bagikan petanya. Silakan yang mau dimasukkan ke kartonnya silakan juga ya. Rakyat yang ketiga yaitu pemerintahan yang berdaulat. Nah, wilayah Indonesia tadi terbagi menjadi berapa tadi? 4. Kalian boleh jelaskan sepengetahuan kalian, seberapa jauh pengetahuan kalian. Misalnya di titik, misalnya daratan itu terdiri dari mana? Terdiri dari 34 provinsi, ya, 34 provinsi. Apa yang ingin kalian jelaskan? Dari mana? Dari Aceh sampai Papua. Atau kalian ingin menjelaskan wilayah daratan Indonesia itu dibagi menjadi 2? Boleh. Dibagi menjadi 4? Boleh. Apa itu? Ada Indonesia bagian timur, ada Indonesia bagian barat. Atau yang bagi 4? Ada Indonesia bagian timur, ada Indonesia bagian barat, ada Indonesia bagian utara, ada Indonesia bagian selatan. Nah, di daerah perairan, di buku paket kita, di buku cetak atau buku paket siswa itu ada juga penjelasannya ya. Di perairan ini kalian jelaskan batas-batas wilayahnya, boleh ya? Batas wilayah Indonesia. Yang dimaksud dengan wilayah udara itu apa saja? Kalian jelaskan daerah udara, ya. Kalian jelaskan, kalian kerjakan, buat peta konsep sekreatif mungkin. Ya, sebagus mungkin. Udah siap. Silakan dikerjakan. Karena waktu yang sangat mendesak, kita buat sesederhana mungkin aja ya. Kalau takut salah, pakai pensil aja dulu ya buatnya ya. Boleh kalian kreasikan dengan menggunakan bunga biar kalian lebih menarik. Apa? Dikonsep dulu pakai pensil, nanti pinjam sama kelompok lain ya. Dikonsep dulu. Ya. Ibu kasih waktunya. Ibu kasih waktunya berapa ya? 15 menit ya. Yang kurang paham kelompoknya silakan tanya, ada yang mau ditanyakan. Oke, sekarang sudah habis waktunya. Anggap aja
Ya, silakan. Nah, pergi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 4, kelompok 1. Silakan. Jangan pergi kelompoknya ke kelompok, jangan satu-satu berbeda. Pergi di kelompok 1 ke kelompok 2. Ingat, kelompok 2 ke kelompok 3. Ya, kelompok 3 ke kelompok 4. Satu orang tinggal untuk menjaga start. Harus sama-sama. Silakan berkunjung. Nah, lihat hasil kelompoknya. Nanti ada orang yang penjaga start silakan jelaskan hasil diskusi kelompoknya. Oke, waktu berkunjung sudah habis. Silakan kembali ke sudah kembali ke kelompok masing-masing. Sudah. Oke, silakan duduk kembali. Salim, silakan duduk kembali. Dah? Oke. Nah, dari hasil kunjungan kalian ke stand-stand tadi, apa yang kalian dapatkan? Ada yang apa yang kalian dapatkan? Jawaban apa yang kalian dapatkan? Tentang wilayah negara Indonesia. Wilayah negara Indonesia. Kalau mau jadi sebuah negara, Indonesia itu harus memiliki unsur-unsur negara ya Mas ya. Apa saja unsur-unsur negara Mas? Wilayah. Harus ada wilayah. Harus ada apa lagi? Harus ada rakyat. Apa lagi? Pemerintahan yang berdaulat. Yang keempat yaitu pengakuan dari negara lain. Oke, kalau kita cerita negara terlalu jauh ya. Nah, terlalu luas. Kita punya rumah. Punya rumah kita. Rumah itu kita ibaratkan apa?
wilayah kita yang ada di Riau di Sumatera ini wilayah barat apa timur? Barat. Barat, mantap Agung. Wilayah yang paling timur wilayah mana? Wilayah mana? Papua. Wilayah Papua. Nah, banyak terjadi karakteristik tiap-tiap daerah, ya, sehingga memicu terjadi betul perpecahan bangsa. Ya, kalau berbeda-beda itu, ya Agung, kalau berbeda-beda itu memicu perpecahan bangsa. Ya, Bu. Tapi sebagai warga negara yang baik, kita harus menyikapinya dengan menjadikan itu sebuah kekayaan. Ya, sebagai sebuah apa? Kekayaan. Sehingga mempertahankan keutuhan NKRI. NKRI harga mati. Coba kita sebutkan. NKRI harga mati. Nah, Ulang ya, Bu. ulang. Ayo, kita ulangi lagi. Kita semangat. NKRI harga mati. Lagi. NKRI harga mati. Keren. Kalian inilah ujung tombak untuk mempertahankan Indonesia nantinya, ya. Oke. Sekarang, oke, masa semangat. Sekali lagi katanya NKRI. Harga mati. Oke. Kita akhirnya sampai di penghujung pembelajaran kita. Mari kita simpulkan bersama-sama, ya. Oke. Apa yang kita simpulkan? Bahwa menjadi sebuah negara itu harus memenuhi 4 unsur. Yaitu apa? Satu, wilayah. 2, rakyat. Ketiga, pemerintahan yang berdaulat. 4, pengakuan dari negara lain. nah, selanjutnya wilayah-wilayah itu yang mana aja? Darat. Terdiri dari darat, teritorial. Masih kurang paham apa ekstrateritorial? Sudah paham kan? Paham. Mantap. Dan jumlah provinsi yang ada di Indonesia 34. 34 provinsi. Oke, mau tanya, kita ini berada di provinsi mana ya? Ibu kotanya apa? Oke, mantap, Pekanbaru. Kabupatennya sekarang kita pindah ini ke keren, dan berarti sudah siap untuk melakukan asesmen, ya. Kita akhiri dengan membayar bon-bon belanjaan. Ini ada bon-bon belanjaan yang harus kalian lunasi. Ya, silakan dibayar, silakan dibayar. Nah, silakan duduk aja. Silakan disediakan. Nanti foto masukkan lagi ke amplop. Amplopnya kasih nama kelas, ya. Oke, udah. Oke. Oke, terima kasih. Bisa lah.